Ini adalah pelatihan buat SPK pemenang. Ya, ini adalah penjelasan, yaitu SPK pemenang yang dibuat oleh Abalov Kelapa Gading. Memang agak berbeda dengan SPK yang lain yang mungkin Bapak Ibu Saudara pernah saksikan. Memang SPK ini didesain setelah melewati beberapa kali proses pembinaan SPK yang dilakukan di Abalov Kelapa Gading. Oke, kita akan lihat mulai dari prinsip dasarnya dan nanti bagaimana implementasinya yang sedang dan sudah kita sediakan buat bisa digunakan oleh jemaat. Nah, kita akan masuk kepada dasar dari firman Tuhan dari pelajaran SPK ini. Dasarnya itu di Efesus 2 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan bunyi demikian, "Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru." Jadi sebenarnya pelajaran SPK, pelajaran prinsip dasar kekristenan adalah pelajaran dasar para rasul dan para nabi. Ini menjadi basic buat dasar kekristenan setiap orang percaya. Jadi kalau dia sudah mengerti, mengalami kebenaran ini, dia baru bisa bertumbuh di dalam hal-hal yang lain. Dia baru bisa melayani dalam bidang-bidang yang lain. Tapi yang paling utama, dia harus memiliki prinsip dasar ini. Inilah ajaran para rasul dan para nabi yang kita sampaikan dalam format yang disebut SPK Pemenang. Kita akan lihat gambaran secara garis besar. Hubungannya apa dari setiap modul ini, setiap modul yang dalam SPK terhadap perjalanan rohani seseorang. Kita akan mulai dari gambar seperti ini. Oke, kalau kita lihat gambar seperti ini, kita lihat bahwa ada satu pribadi yang dia itu berjalannya turun. Ya, ini adalah perjalanan hidup. Yang ini adalah neraka atau kebinasan, yang di sini ada hidup yang kekal. Dan di sini kita lihat, ya, inilah kondisi manusia, semua manusia yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidupnya sudah jelas menuju kebinasan. Ya, karena firman Tuhan katakan upah dosa ialah maut. Jadi pasti semua orang itu sudah berbuat dosa dan ujungnya itu maut. Jalannya menuju ke bawah. Dan kita lihat bahwa dia ini memiliki bandul, ada rantai besar. Ini adalah masa lalu. Orang yang belum mengalami kelahiran baru akan selalu terikat oleh dosa masa lalu. Dia tidak bisa bebas terhadap apa yang pernah dia lakukan dan dialami di masa lalu. Dan kita lihat juga bahwa di atas orang ini ada awan yang gelap. Hidupnya suntuk, tidak jelas, tidak punya sesuatu makna, penuh dengan sia-sia. Dan di atas dari awan gelap ini kita lihat ada iblis. Semua orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah jelas bapaknya ada iblis. Iblislah penguasa dunia ini dan iblislah yang menguasai hidup kita sebelum kita menerima kelahiran baru. Dan kita lihat lagi apa yang terjadi buat orang yang belum mengalami kelahiran baru. Yang pertama kita lihat ada tambahan, ini adalah signal, ya, signal Wi-Fi. Kita tahu bukan, kalau signal Wi-Fi itu tinggal satu batang, wah ini koneksinya sangat buruk. Firman Tuhan katakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam salah satu terjemahan katakan demikian bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kekurangan kemuliaan Allah. Artinya kemuliaan Allahnya masih ada, tapi hanya sedikit. Buktinya apa? Buktinya buat setiap orang, buat semua orang yang belum pernah berbohong, sekali dia berbohong, walaupun dia belum lahir baru, hatinya pasti tidak tenang. Itu kenapa? Karena sebenarnya di dalam hati setiap manusia masih ada kemuliaan Allah, walaupun sedikit. Itu yang sering disebut sebagai hati nurani. Nah, terus kemudian kita lihat lagi, ini gambar yang kedua. Semua orang yang belum menerima kelahiran baru dan mendapatkan pencerahan akan kebenaran firman Tuhan akan selalu berpandangan yang tidak lengkap tentang Allah pencipta. Semua orang percaya Allah itu maha kuasa, Allah itu berdaulat, tapi tidak ada satu orang pun manusia sebelum dia berjumpa dengan Yesus akan menyadari dan mempercayai bahwa Allah juga penuh kasih. Karena hanya melalui kematian Yesus di kayu saliblah kita bisa mengenal bahwa yes, Allah itu memang berdaulat, tapi dia juga penuh kasih. Kenapa? Karena image tentang Allah
itu buruk ya, tidak lengkap, jelek. Nah, kita mau lihat lagi apa yang terjadi buat orang yang belum lahir baru. Ada 3 bidang kehidupan yang paling dominan. Yang pertama adalah tujuan hidup. Ini gambar tujuan hidup. Tujuan hidup ini kusut ya, tidak jelas tujuan hidupnya. Kerjanya hanya bangun, tidur, makan, kerja, menikah, tidur lagi, makan, dan seterusnya seperti itu. Ini tujuan hidupnya kusut dan tidak jelas. Kemudian hubungan dengan lawan jenis. Buat yang masih single, urusannya jatuh bangun masalah soal seksual dengan lawan jenis, dengan hubungan-hubungan yang tidak baik, ya itu yang terjadi. Buat yang sudah menikah, bolak-balik masalah urusan suami istri itu menjadi masalah yang tidak pernah bisa diselesaikan. Karena apa? Karena mereka belum lahir baru. Inilah kusutnya. Jadi sekalipun mereka sudah menikah, ya, mereka belum lahir baru, mereka itu tidak akan pernah bisa mengalami kehidupan pernikahan yang benar. Kenapa? Karena mereka harus menghadirkan Yesus, Sang Pencipta pernikahan itu ada di tengah-tengah mereka. Dan kita lihat lagi satu bidang itu keuangan. Orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, belum mengalami kelahiran baru, belum mengerti kebenaran, itu pasti akan diperbudak oleh mamon, oleh keuangan, kekhawatiran masalah uang. Nah, inilah seluruh gambaran kehidupan manusia yang belum mengalami kelahiran baru dan belum dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Inilah butuhnya SPK. Modul SPK akan menolong orang yang seperti ini berubah sedikit demi sedikit sampai dia menjadi serupa seperti Kristus. Kita mau lihat satu-satu materinya. Yang pertama kita lihat 2 materi pertama, yaitu materi keselamatan dan kelahiran baru. Nah, kita lihat gambarnya. Yang pertama kita lihat jelas gambar yang berbeda, orangnya tidak jalan lagi ke bawah tapi ke atas. Artinya dia sudah berbalik arah. Ingat, ini pelajaran yang paling mendasar yang pertama kali tentang keselamatan. Pada saat seseorang menerima Yesus di hati, mengaku di mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, saat itulah juga dia akan mengalami metanoia, yaitu berbalik arah. Yang tadinya ke bawah, sekarang berjalan ke atas. Kemudian yang kedua, dia mengalami kelahiran baru. Materi yang kedua, S2. Lihat, di dalam hatinya, di dalam orang ini ada hati putih. Sudah ada sesuatu yang hidup di dalam manusia ini. Kita semua itu pada saat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada sesuatu yang baru. Apa yang baru? Fisiknya mungkin sama, karakternya mungkin juga belum berubah, tapi yang pasti sudah baru adalah rohnya. Karena roh Allah sudah berdiam di dalam diri kita saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, sekarang kita lihat lagi materi yang berikutnya, S3, yaitu Yesus penguasa tunggal. Kita lihat gambar yang berubah itu adalah yang bertahta di atas ini, bukan lagi iblis, tapi Yesus. Pada saat kita belajar dan mengerti kebenaran ini, kita tahu bahwa setiap kita yang sudah lahir baru, kita itu tidak perlu lagi menjadikan yang lain menjadi penguasa tunggal. Karena Yesus sudah menjadi penguasa tunggal. Dialah satu-satunya yang layak menguasai hidup kita sepenuhnya. Di dalam materi ini mengubah bahwa yang menguasai kita bukan lagi iblis, tapi Yesus. Kita lihat lagi materi yang berikutnya. Di dalam yang S4, jaminan keselamatan. Kita lihat di hati yang putih ada metrai. Ini adalah metrai Allah yang Allah berikan supaya jaminan keselamatan. Keselamatan itu sudah pasti. Pada saat kita menerima kelahiran baru, kita tidak perlu lagi mengundang Yesus masuk dalam hati kita. Asal kita lakukan dengan benar, metrai ini sudah memetraikan. Ini ada dalam pelajaran jaminan keselamatan. Oke, kita mau lihat sekarang masuk di dalam S yang kelima, yaitu membangun manusia roh. Lihat apa yang berubah? Yaitu signalnya full ya. Artinya apa? Di dalam materi ini kita akan belajar tentang 2 hal. Pertama, doa. Doa itu apa? Dialog orang dengan Allah. Jadi pada saat kita ngerti kebenaran ini, kita itu bisa membangun hubungan dengan Allah. Kita tahu sebuah kebenaran bahwa kita bisa berdoa. Allah bisa menjawab doa kita lewat secara pendengaran, lewat penglihatan segala macam, bisa. Tapi yang paling umum, Allah itu akan berbicara pada kita melalui firman-Nya. Alkitab disebut firman Allah, sabda Allah, perkataan Allah. Jadi
kita selain belajar tentang berdoa di dalam materi S5, kita juga belajar tentang membaca Alkitab. 4M, bagaimana kita membaca, merenungkan, melakukan, dan bisa membagikan. Ini semua akan membuat kita punya hubungan yang baik. Channel kita, wifi kita akan penuh dengan Allah ini ya. Oke, kita masuk lagi ke dalam materi yang P. Nah, kalau tadi S, sekarang P ya, materi pemenang. Kita lihat, yang pertama itu P, yaitu ada hati Bapa Surgawi. Lihat apa yang berubah. Lihat tanda yang tadinya ke bawah, jelek, sekarang menjadi good. Artinya image kita tentang Allah diperbaiki lewat kebenaran di P1 ini. Bagaimana Allah itu adalah Bapa, Bapa Surgawi. Itulah yang membedakan kita orang Kristen dengan orang agama lain. Tidak ada satupun agama yang berani menyebut Allah sebagai Bapa kecuali orang Kristen. Itulah sebabnya kita harus tahu bahwa Dia itu Bapa Surgawi, mengubah image kita tentang Allah. Kemudian kita lihat lagi materi yang berikutnya P2 dan P3. Dua materi jadi satu karena ini sangat panjang. Kita lihat materi membuat gambar bandul besinya hilang. Inilah materi yang membuat kita mengerti kebenaran bahwa kita tidak perlu lagi terikat oleh trauma masa lalu, dosa-dosa masa lalu, apapun yang pernah terjadi kesalahan kita di masa lalu. Dan itu membuat kita bebas. Ini transformasi hati. Dan kita mau lihat setelah itu materi yang berikutnya di P yang keempat, yaitu mengalami kuasa baptisan air. Nah, awan yang di atas orang ini sudah berubah. Sekarang timbul matahari. Artinya sebelumnya orang itu bingung, sia-sia, enggak jelas sudah bertobat terima Yesus, ya, tapi enggak jelas kapan sebenarnya hidup saya berubah jadi baru. Nah, di dalam baptisan air kita dapat kebenaran dan kita mempraktekkan dengan cara kita dibaptis secara selam. Pada saat kita keluar dari air, itulah momen kita punya sebuah kesadaran bahwa manusia lama saya sudah dikubur di dalam air dan saya sudah keluar manusia baru. Jadi baptisan air ini menjadi sebuah momen supaya kita itu punya keyakinan, kejelasan, aku sudah manusia baru. Kita mau lihat lagi. Untuk berikutnya, P yang terakhir, yaitu peran Roh Kudus, penuh Roh Kudus dan menjadi saksi Kristus. Nah, penuh Roh Kudus menjadi saksi Kristus. Ini yang membuat gambar ini ada tambahan gambar api Roh Kudus. Penuh Roh Kudus bukan menjadi sakti ya, tapi menjadi saksi. Kenapa? Karena dipenuhi Roh Kudus bukan tujuannya untuk kita itu berbahasa roh. Bukan. Bahasa roh itu adalah tanda. Tapi dipenuhi Roh Kudus dengan tujuan kita menjadi saksi. Nah, ini akan membuka sebuah pencerahan, membuat kita itu tahu kenapa kita harus mengalami kelahiran baru ini. Ini memberikan kita kuasa untuk menjalani kekristenan kita. Kita sekarang masuk kepada materi K, kehidupan murid. Yang pertama, K1 itu hidup dalam pemuridan. Ini kita akan lihat bahwa bagaimana yang pertama berubah, tujuan hidup yang tadinya kusut sekarang jadi jelas. Jadi jelas kenapa saya harus bertobat, terima Yesus, mengalami kebenaran. Karena satu, saya harus hidup di dalam pemuridan. Saya nggak bisa sendiri, saya harus dibina. Jadi ini adalah kebenaran yang mengajarkan kita bahwa kehidupan kekristenan itu bukannya single fighter. Kita harus bersama-sama, kita harus dibimbing, kita harus dimuridkan. Kita mau lihat lagi, untuk materi yang selanjutnya, K2, lihat ini masalah keuangan, keuangan yang merdeka. Gambar uang sudah hilang, tidak ada lagi kusutnya. Artinya di sini kita terima kebenaran bagaimana kita justru harus berkuasa atas uang. Uang adalah tools yang Allah berikan buat kita. Uang bukanlah Tuhan buat kita, tapi uang adalah hamba yang dipakai untuk kita memenangkan jiwa. Jadi materi ini akan membuat kita merdeka dalam soal keuangan. Kita akan lihat lagi untuk K yang ketiga. K yang ketiga ini ada dua jenis. Yang pertama buat para single itu adalah pergaulan ilahi. Ini materi akan membuat kita sebagai single tahu sebenarnya bahwa Allah memberkati kita untuk kita bisa membangun persahabatan. Persahabatan yang sungguh-sungguh, persahabatan yang sehat, persahabatan yang ilahi. Ini justru akan membuat kita bertumbuh dan kita bisa jadi berkat. Yang berikut yang kedua, kalau kita sudah menikah,
kita itu akan mengerti bagaimana kita membangun pernikahan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi hubungan kita dengan orang lain, dengan lawan jenis ini bisa sehat karena kedua materi ini membawa kita hidup dalam kebenaran. Kita masuk lagi di dalam K yang terakhir, yaitu proses pertumbuhan rohani. Nah, di dalam gambar ini ada tambahan satu orang lagi. Artinya, di dalam materi yang terakhir ini, kita diajarkan bahwa kita menerima semua kebenaran, mengalami semua kebenaran dengan satu tujuan, supaya kita boleh jadi berkat buat orang lain. Kita bisa membawa orang lain mengalami seperti kita. Kalau kita lakukan semua ini, kita akan bertumbuh sehat sebagai murid Kristus. Nah, sekarang saya mau tunjukkan beberapa hal supaya kita sadar bahwa materi SPK ini bukan hanya untuk orang yang belum lahir baru. Ya, materi SPK ini bukan hanya kita pakai kalau kita sedang berhadapan mereka yang dari non-Kristen, ya, bukan. Saya mau tunjukkan, kita mau lihat satu-satu ya. Yang pertama kita mau lihat isu ini. Sering mengalami kesulitan dalam menjalankan berbagai disiplin rohani. Pertanyaannya, apakah hanya orang-orang yang belum mengenal Yesus yang mengalami hal seperti ini? Rasanya enggak ya. Disiplin rohani untuk disiplin berdoa, berpuasa, baca Alkitab, bersaat teduh, rasanya kita sering jumpai ya. Buat mereka yang sudah lahir baru, bahkan jadi pemimpin pun juga pernah ngalami. Kita mau lihat lagi, konflik dalam pernikahan dan keluarga. Oh, ini sering saya jumpai ya. Buat mereka bukan hanya orang yang belum lahir baru, yang sudah pekerja pemimpin pun bahkan masih sering ngalami ini. Kemudian kalau buat yang single, gelisah dengan masa single atau melajang. Sama, saya juga pasti sering jumpai ini ada di antara orang Kristen. Nah, kemudian pertumbuhan rohani tidak jelas, kekristenan biasa-biasa saja. Ya, sekalipun SPK sudah selesai, tapi rasanya pertumbuhannya masih turun naik ya. Biasa-biasa saja, suam-suam. Dan yang terakhir, masalah dengan keuangan. Wah, ini memang sering kita jumpai. Artinya apa? Kelima isu ini ternyata dialami juga bukan hanya buat mereka yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya dialami oleh mereka yang sudah SPK saja. Tapi bahkan mereka yang sudah dewasa rohani, sudah melayani juga mengalami seperti ini. Kita mau lihat isu yang berikutnya lagi. Yang pertama itu sering merasa tidak dikasih, tidak berguna, dan tidak dipercaya. Ya, kita sering ngalamin itu kan. Kita sering lihat juga orang yang sudah lahir baru, sudah selesai SPK ngalami ini. Dan yang ini juga tidak yakin sudah menjadi manusia baru. Kadang iya, kadang enggak ya. Kadang-kadang minta didoain lagi untuk terima Yesus. Ya. Terus terbelenggu dengan masa lalu dan memiliki emosi yang labil, emosian, jatuh bangun dalam dosa. Terus kemudian sering takut, ragu-ragu, kehilangan iman ya. Nggak berani untuk ngadapin tantangan-tantangan. Nah, ini 4 isu ini sebenarnya. Ini kalau yang tadi ya, yang tadi warna biru itu isunya itu ada di modul K ya dari SPK. Kalau yang kuning ini isunya ada di modul P dari SPK. Nah, kita mau lihat lagi yang terakhir ini ya. Tidak dapat merasakan adanya Tuhan dan tidak bisa mendengar suaranya. Apakah kita sering ketemu orang yang sudah Kristen, lahir baru, bahkan sudah selesai SPK masih ngalami ini? Dan juga seringkali merasa perlu kembali mengundang Yesus. Nah, ini dia untuk kembali masuk dan mau bertahta lagi dalam hatinya lagi. Dan tidak yakin bisa hidup sebagai orang benar. Wah, serba ragu-ragu. Dan yang kerohanian turun naik, ya, labil, tergantung dari apa yang terjadi sekelilingnya. Dan yang terakhir sering kalah terhadap dosa dan berbagai kebiasaan buruk. Ya, kita sering lihat ini. Mereka dialami juga oleh orang-orang yang sudah selesai SPK. Padahal ini, kelima ini adalah materi modul S, selamat, dari SPK. Artinya, modul SPK ini ya bukan hanya diperlukan buat mereka yang masih Kristen anak, orang-orang lahir baru, tapi juga kita yang sudah Kristen muda, ya, bahkan yang sudah melayani, atau bahkan yang sudah jadi pemimpin atau Kristen Bapak. Ini materi SPK adalah materi pengajaran Rasul dan para Nabi. Akan selalu kita butuhkan. Sampai kapan? Sampai kita ketemu Yesus pada saat kedatangan yang kedua kali. Nah, kita mau lihat sekarang. Jadi sebenarnya Yesus kan sudah kasih amanat agung ya di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Di sini katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi amanat agung itu kita diminta Allah membawa semua orang yang seperti ini menjadi seperti ini, ya, menjadikan mereka murid Kristus. Nah, pada saat proses kami di Kelapa Gading bolak-balik membuat SPK, kelas SPK ya, sampai terutama setelah pandemi banyak sekali cara orang itu mulai berubah ya. Sebelum pandemi rasanya mudah kita mengumpulkan orang di dalam kelas segala macam, tapi setelah pandemi mulai sulit mereka itu. Mereka mulai selektif dengan waktu untuk mereka itu bisa hadir dalam pertemuan yang kita adakan. Nah, pada saat itulah kami diingatkan dengan Matius 28 ini. Karena dikatakan pergilah. Tuhan Yesus waktu itu tidak memerintahkan murid-muridnya kepada Petrus, Yakobus, Yohanes, kalian bikin kelas ya di Yerusalem ya, umumkan supaya pada datang ya. Supaya mereka bisa datang dan belajar pengajaran Rasul dan para nabi. Enggak gitu ya ternyata. Yesus katakan pergi. Maksudnya pergi, kamu bawa pengajaran yang kamu tahu, datangi orang yang membutuhkan. Pergi untuk bisa mengajar. Artinya apa? Artinya modul SPK pengajaran Rasul dan para nabi harus didesain sefleksibel mungkin supaya bisa dibawa oleh siapapun, ketemu dengan siapapun yang membutuhkan, dimanapun. Bisa dalam kelompok kecil hanya berdua, bisa dalam kelompok yang agak besar, misalnya dalam komunitas, atau bahkan kalau perlu harus dalam bentuk orang yang lebih banyak, silakan, bisa. Kita harus desain itu. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan hikmat pada kita ini Kelapa Gading, kita bisa buat ini dalam bentuk kartu ya. 3 kartu ya. 3 kartu, ada kartu biru, kuning dan merah. Ini akan menolong kita untuk kita bisa memuridkan orang yang sudah lahir baru, yang sudah jadi Kristen, yang sudah pernah ikut SPK, tapi harus kita muridkan. Bagaimana caranya? Kita mau lihat. Pertama, kita akan ambil kartu biru ya. Kartu biru ini ada 5 ya. Dari 5 kartu biru ini ya, coba kita pikirkan baik-baik. Orang yang kita mau muridkan itu lebih mendekati yang mana? Oh, dia itu lebih mendekati masalah keuangan. Dia itu masalah ini yang paling mendekati. Oke, berarti dia itu masalah keuangan. Kita pisahkan kartu biru masalah keuangan. Sekarang kita ambil kartu yang kedua, kartu kuning. Ada 4. Dari kartu kuning ini mana yang paling mendekati orang yang akan kita bina? Oh, ternyata terbelenggu dengan masa lalu dan memiliki emosi yang labil. Kita pisahkan. Nah, yang ketiga, kita ambil kartu yang merah. Kartu yang merah ada 5. Dari mana ke-5 kartu ini yang paling mendekati orang yang kita muridkan? Kita mau lihat, oh ternyata dia ini seringkali merasa perlu kembali untuk mengundang Yesus untuk kembali masuk dan mau bertata dalam hatinya lagi. Nah, kita itu sekarang sudah dapat 3 kartu ya. Kartu biru, kuning, dan merah dari orang yang kita muridkan. Pada saat kita mendeteksi, kita mulai dari kartu biru. Kenapa kita mulai dari kartu biru? Kartu biru ini adalah modul kehidupan murid atau K. Karena ini adalah materi yang paling mudah terlihat dari luar ya. Pada saat kita ngobrol-ngobrol, tentu yang paling mudah kita deteksi yang terlihat di luar. Setelah kita ngobrol lebih lanjut, kita akan masuk kepada kartu kuning ya. Kartu kuning ini adalah modul P, modul pemenang. Ini lebih dalam lagi. Ini adalah penyebab kenapa dia itu sulit melakukan kehidupan murid yang dia tadi nggak bisa ya. Kalau tadi kan masalah soal keuangan ya. Dia itu ternyata masalah keuangannya bermasalah karena dia terbelenggu dengan masa lalu yang labil. Terus kemudian kartu merah. Merah ini ada dasarnya. Dasar imannya. Ternyata dasarnya itu seringkali dia merasa perlu kembali mengundang Yesus untuk masuk dalam hatinya, bertahta lagi. Nah, karena keraguan di merah inilah, akhirnya dia nggak bisa menang terhadap masa lalunya dan mengakibatkan keuangannya labil. Nah, sekarang kita bagaimana untuk kita mulai memuridkan? Memulai memuridkan kita mulai dari kartu yang merah. Jadi setelah yang merah, kemudian kita masuk ke kartu yang kuning. Dan yang terakhir ke kartu yang biru. Ya. Kita mau lihat nanti ya, kalau kartu-kartu ini kalau dibaliknya, itu ada QR Code ya. Ya, ada QR Code-nya ya. Nanti akan dilihat bahwa setiap kartu ini
sebenarnya adalah materi modul SPK. Nah, kita mau lihat, kita desain ini bisa 3 metode disampaikan. Pertama, yang tadi saya katakan metodenya dengan cara pemuritan one on one. Kedua, dalam komunitas atau komsel. Jadi ini bisa dipakai untuk belajar bersama di komsel. Terus kemudian yang ketiga, yaitu dalam bentuk kelas. Ya. Nah, kita mau lihat satu-satu. Yang pertama, kita mau lihat, ya, kalau misalnya kita scan QR code ya, dari belakangnya ada QR code-nya, misalnya ini yang biru ya, kita scan QR code, nanti akan ada 5 tampilan ya di dalam Google Form yang kita dapatkan dari QR code ini. Kita mau lihat apa aja? Nah, yang pertama, Clip Training for Trainer. Clip Training for Trainer itu seperti apa? Itu seperti ini ya, Clip Training for Trainer ya. Oke, selamat bertemu kembali dalam TFT Training for Trainer. Oke, itu Training for Trainer. Jadi pada saat kita klik, kita akan masuk ke YouTube Training for Trainer. Training for Trainer ada klip yang menuntun kita untuk kita bisa tahu bagaimana menyampaikan materi ini kepada orang yang akan kita muridkan. Sangat spesifik dan sangat detail. Kemudian kita mau lihat lagi, kalau yang kedua, klip materi dari materi SPK ini. Kalau kita klik ya, link itu, kita akan menemukan seperti ini. Ini adalah klip modulnya. Ya. Jadi klip modul ini bisa kita pakai untuk kita pelajari dan kita sampaikan sendiri. Atau kalau misalnya kita rasa kita nggak sanggup menyampaikan sendiri, kita bisa ajak nonton. Ya. Karena di durasinya nggak sampai setengah jam. Kita bisa ajak nonton orang kita muridkan, kemudian ada bahan diskusinya juga. Nah, kemudian kita mau lihat lagi, kalau renungan harian itu apa? Renungan harian kalau kita klik, itu akan masuk di dalam Dropbox dan kita bisa download dalam format PDF. Renungan harian yang bisa kita berikan kepada orang yang kita muridkan, supaya mereka bisa internalisasi pribadi tentang materi yang kita bahas. Nah, kemudian kita lihat lagi, kalau e-booknya apa? E-booknya itu adalah handout. Handout bentuknya PDF, kita bisa berikan kepada orang yang kita muridkan, supaya jadi pegangan buat dia, bisa mengikuti pada saat dia mendengar kita ngajar, pada saat dia nonton materi bersama-sama dengan kita. Nah, yang terakhir ada PPT-nya ya. PPT-nya ini kalau kita mau memakai bahan SPK dalam kelas, sudah disediakan PPT-nya, PowerPoint-nya. Jadi ini sudah lengkap, di dalam setiap kartu ini ada QR code-nya ya, untuk kita bisa tahu bagaimana kita menggunakannya. Nah, jadi kalau kita pemuritan one on one yang kita pakai apa? Yang pakai 3 ini. Kalau kita pakai dalam bentuk komsel, yang kita pakai apa? 3 ini. Kalau kita pakai untuk bikin kelas, yang kita pakai adalah 4 ini ya. Nah, silakan bisa di-scan ya, atau bisa difoto dulu QR code ini untuk bisa minta ya. Kita bisa menyediakan ya, silakan order ya kepada WA, nomor yang ada di QR code ini, untuk bisa meminta ya untuk mendapatkan kartu-kartu SPK ini, menolong kita bisa menggunakan modul SPK ini baik secara pemuritan one on one atau kita di komsel kita, atau bahkan kita mau pakai kalau kita mau bikin kelas ya dalam komunitas yang lebih besar. Nah, selanjutnya saya mau sampaikan 2 prinsip penting dalam pemuritan. Jadi yang pertama yaitu prinsip identifikasi konfirmasi aksi ya. Ini disebut juga IKA. Yang kedua, prinsip keintiman dengan Tuhan. Kita mau lihat satu-satu. Yang pertama, identifikasi konfirmasi aksi. Nah, ini hal mendasar yang paling penting untuk kita tahu bagaimana kita bisa menolong orang, membawa orang dalam pemuritan yang sehat, yang bisa dinikmati ya. Karena semua materi SPK ini tidak akan ada artinya kalau tidak ada proses pemuritan di dalamnya. Karena materi SPK bukan materi untuk hanya pembelajaran di kelas, bukan. Tapi di kelas itu hanya materi menyampaikan kebenarannya, tapi internalisasinya itu ada di dalam pemuritan. Jadi kalau saya mau memuridkan seseorang ya saya harus membiasakan diri, harus mulai sadar bahwa saya ini adalah partnernya Roh Kudus ya. Amanat Agung kan katakan bahwa jadikanlah sekalian bangsa muridku, kata Yesus. Artinya kita membawa orang yang kita bina menjadi murid Yesus, bukan
bukan menjadi muridnya saya, muridnya Yusuf. Kalau dia menjadi muridnya Yusuf, saya punya agenda sendiri, saya punya kurikulum sendiri. Misalnya, saya guru renang. Hari ini saya mengajarkan dia renang gaya dada. Minggu depan saya punya rencana mengajarkan dia berenang gaya bebas. Ya. Jadi pada saat minggu depan saya langsung masuk kepada pelajaran yang sudah saya rancang. Itu kalau saya menjadikan dia murid saya. Tapi kalau saya sadar orang yang saya bina, saya muridkan, itu akan menjadi muridnya Yesus, saya harus tahu apa agendanya Yesus buat dia, bukan? Dan asal tahu aja, agenda Yesus, agenda Roh Kudus buat setiap orang itu beda-beda. Nggak ada agenda yang sama. Ya. Jadi kita nggak bisa pakai catatan minggu lalu kita pemuridan sama dia, minggu lalu dia masalah jatuh bangun dalam pornografi dan saya sudah catetin apa-apa aja yang harus di follow up ya. Pada saat minggu depan saya langsung bertanya kepada apa yang harus dia lakukan. Ya. Saya langsung memberikan resep yang sudah siapkan dari minggu lalu. Nggak bisa begitu, kenapa? Karena di masa saya tidak ketemu dengan dia, mungkin Roh Kudus sudah mengajarkan dia sesuatu yang lain. Ya. Jadi yang paling pertama harus saya lakukan ada identifikasi. Saya harus belajar bertanya. Ya. Saya harus tanya, apa yang kamu alami? Biarkan dia bercerita. Pada saat dia bercerita, kalau kita benar-benar berdoa dalam hati, minta dipimpin Roh Kudus pasti akan tunjukkan dari cerita dia yang panjang, bagian mana yang sebenarnya itu dari intinya. Kadang-kadang bukan yang tersurat, tapi yang tersirat di belakang apa yang dia bicarakan itu. Roh Kudus bisa ngomong seperti itu. Nah, pada saat kita dapatkan kesan, dia ternyata masalahnya karena di masa lalu ya. Nah, kalau saya sudah mendapatkan kesan atau asumsi dari cerita dia, sekali lagi, jangan langsung kita berikan aksinya, solusinya. Kita berikan ayat jalan keluar. Jangan. Sekali lagi, itu masih asumsi kita. Kita harus konfirmasi. Kita harus tanyakan lagi, dari kamu cerita tadi, saya mendengar kelihatannya kamu punya masalah ya di masa lalu. Apa benar demikian? Nah, kalau dia bilang, iya benar Kak, saya pernah mengalami itu di masa lalu dan itu yang membuat saya pahit. Nah, saya mendapatkan konfirmasi. Setelah saya mendapatkan konfirmasi, saya baru bisa memberikan aksi. Saya bisa memberikan solusi. Saya bisa memberikan ayat-ayat menolong dia untuk bisa menerima iman supaya dia bisa melepaskan pengampunan. Jadi, jangan lupa identifikasi, konfirmasi, aksi. Dan yang kedua adalah keintiman dengan Tuhan ya. Jadi bukan hanya identifikasi, konfirmasi, aksi, tapi jangan lupa unsur penting yang mendasari ini adalah keintiman dengan Tuhan. Kalau saya nggak punya keintiman dengan Tuhan, saya nggak mungkin bisa mendapatkan benang merah sesuatu yang berharga dari sepanjang cerita dia. Karena hanya Roh Kudus yang tahu dia. Kalau saya nggak pernah berlatih untuk connect sama Tuhan, saya pasti akan gagal di dalam memuridkan. Jadi, masalah keintiman dengan Tuhan nanti kita bisa pelajari di dalam topik ini, di dalam sesi yang berikutnya. Nah, SPK Pemenang memang didesain supaya kita bisa belajar memuridkan. Karena itulah amanat agung Tuhan Yesus, dan oleh karena itulah kita bisa bertumbuh. Selamat praktek dan selamat melayani. Tuhan Yesus berkati.